Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sampai jumpa kembali. Walaupun ini audio visual, saya rasa dan saya harapkan anak-anak tetap semangat ya dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, ini Ibu Novi akan bawakan materi pertemuan kedua PKK kewirausahaan, produk kreatif kewirausahaan. Kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan bahas beberapa materi, tapi pertama kita akan bahas KD-nya dulu. Apa sih yang akan kita bahas? Sebelumnya di pertemuan pertama saya sudah membahas tentang KD ini. Dan memang di sini pertemuan kedua tetap sama, tapi materinya berbeda. Yang menjadi pokok utamanya adalah memahami kewirausahaan dan wirausaha. Nah, lalu indikatornya apa aja? Nah, indikatornya tetap sama dari pertemuan pertama, yaitu saya harap kalian bisa memahami, mengkategorikan, pengelompokan karakter wirausaha. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian dan tujuan kewirausahaan. Yang ketiga, jenengan bisa menyimpulkan sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, ini langsung ke materi yang pertama. Nah, disimak baik-baik ya adik-adik, saya rasa kalian harus paham dan cukup mengerti. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain dan ditanya apa sih wirausaha, apa kewirausahaan, dan apa wirausahawan itu, kalian bisa menjawab dengan baik. Yang pertama, wirausaha adalah orang yang menjalankan wirausaha tersebut atau usaha itu sendiri. Jadi wirausaha itu adalah pelaku atau seseorang atau subjeknya. Berusaha dan bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik, dengan kata lain ikut serta dalam mengadir manusia-manusia. Wirausaha terdiri dari individu-individu yang berorientasi kepada tindakan dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mengatur tujuannya untuk mendapatkan tujuan-tujuan tersebut. Jadi wirausaha itu adalah pelaku atau orang atau objek yang menjalankan atau menjadi penggerak dari manusia-manusia yang lainnya. Itu disebut wirausaha. Kalau kewirausahaan itu adalah bentuk usahanya yang dijalankan oleh seorang wirausaha. Nah, wirausaha ini biasanya masih kategorikan mikro. Kalau untuk wirausahawan itu dia yang sudah mempunyai usaha yang sangat luas atau besar. Indikator yang kedua itu saya harap kalian mampu mengelompokkan kewirausahaan apa aja. Yang kedua, kalian bisa melaksanakan sistem berwirausaha di kehidupan sehari-hari. Walaupun kalian seorang pelajar, tidak menutup kemungkinan kalian bisa menjalankan usaha. Seperti sekarang, banyak sekali orang memanfaatkan yang pertama teknologi, yang kedua media, yang ketiga konsumen yang lainnya, yang keempat bertatap muka, dan yang kelima bisa jadi dari informasi yang lainnya. Dan yang terakhir, melatih sikap dan perilaku. Jadi saya harap kalian bisa mampu menjalankan sikap dan perilakunya dan keterampilan kewirausahaan tersebut. Jadi apa sih sikap yang harus dimiliki, nanti kita bahas. Materi kedua, ini yang saya jelaskan tadi atau saya maksud, yaitu jenis-jenis sikap dan karakter wirausahaan. Yang pertama itu ada kreatif dan inovatif. Yang kedua, sikap kerja prestatif. Yang ketiga, mengembangkan semangat wirausaha. Yang keempat, membangun komitmen tinggi. Yang kelima, mengambil resiko usaha. Yang keenam, merumuskan solusi masalah. Yang ketujuh, sikap pantang menyerah dan ulet. Yang kedelapan, mengelola konflik, membangun visi dan misi. Jadi, kreatif dan inovatif. Apa sih itu kreatif? Nah, apa juga inovatif? Kreatif itu kita membangun dari awal. Jadi, sesuatu yang baru dan belum pernah diciptakan, itu kita kembangkan atau kita ciptakan. Nah, itu adalah kreatif. Kalau inovatif itu mengembangkan hal yang sudah ada. Contoh, usaha minuman seperti yang lagi viral sekarang. Jadi minuman coklat itu kan sudah ada. Nah, itu kita adalah bentuk inovatif. Inovatifnya kita memakai boba atau contoh kita memakai rasa varian yang lainnya. Nah, yang kedua, sikap kerja prestatif itu adalah sikap kerja yang selalu ingin maju. Jadi bagaimana kita menjadi seseorang yang selalu ingin maju dengan tidak menyalahkan orang lain, yang pertama. Yang kedua, tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Kesalahan yang dulu kita simpan, kita pendam, dan tidak akan terulang kembali ke masa depan. Adapun masalah di masa depan itu tidak ada kaitannya dengan
masalah masa lalu. Namanya kerja selalu ingin maju karena orientasinya adalah masa depan. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang pernah kita lalui. Terus yang selanjutnya di situ ada mengembangkan semangat. Kalian sudah paham apa itu artinya semangat? Itu yang muncul dari diri kalian sendiri. Jadi saya harap ada sikap sampai 8, kalian bisa memahami. Sikap ini juga kalian bisa akan terapkan. Ini adalah karakter kewirausahaan yang harus dimiliki. Jadi tidak ada usaha yang sukses secara instan. Nah, di sini ada lanjutan materi. Jadi kenapa saya di video yang kedua ini atau materi kedua ini sangat sangat pendek materinya karena sudah kita jelaskan di materi pertama sudah sekitar 15 menit saya jelaskan. Jadi di sini hanya lanjutan saja. Di sini saya karena posisinya daring, jadi saya di sini berikan contoh wirausahaan sukses Indonesia yang memanfaatkan teknologi. Yang pertama di sini ada Bukalapak, Traveloka, Gojek, Tokopedia. Nah, saya berharap anak-anakku semuanya nanti setelah kita bertemu atau luring, kalau sudah kondisinya memungkinkan, saya mau tugas yang kedua ini adalah kalian yang pertama. Nah, kalian untuk profil 4 tadi berikan pemahaman tentang sikap yang mereka lakukan atas kerja kerasnya. Jadi bagaimana membangun contoh, saya contohkan tadi Bapak Nadiem Makarim ya selaku Menteri Pendidikan di situ beliau yang mendirikan Gojek. Nah, apa aja sih sikap yang perlu kalian teladani dari Bapak Nadiem Makarim dan apa aja profil dari Bapak Nadiem Makarim. Jadi terus apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan usahanya. Nah, itu kalian tulis di buku tulis, kalian kumpulkan, nanti kita akan bertemu di pertemuan kedua ketika kita nanti luring dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala dan keadaan ini cepat pulih. Jadi, kita akan segera bertemu dan tugas itu akan dikumpulkan lalu kalian belajar dari 4 pengusaha sukses tadi ini yang memanfaatkan teknologi dan media. Nah, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa sudah cukup materi ini. Nah, saya ulangi kembali ya. Saya yakin kalian sudah cukup paham. Lalu untuk profil yang saya sebutkan ada 4 orang tadi, itu adalah contoh dari sekian banyak wirausahawan yang sukses di Indonesia. Masih banyak lagi. Tapi saya masih sebutkan 4 deh. Nah, itu contohnya saja. Saya minta kalian tulis sikap yang dapat dipelajari dari masing-masing wirausahaan tersebut. Lalu, tulis juga beberapa proses yang mereka alami. Yang saya jelaskan proses apa saja kah itu? Yang pertama, apakah merintisnya itu bekerja sama dengan orang lain? Yang kedua, bagaimana mereka memanfaatkan media itu sehingga mereka sampai berhasil di titik puncak. Nah, terima kasih teman-teman, jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.